Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Fajar Setiawan, nomor NIM 1901031184, dan ini teman saya. Saya Kafabilah dengan NIM 190103190, dan ini ada teman saya lagi. Saya Aldiansa Bina Fatoni Putra dengan NIM saya 190103109, dan ini teman saya. Dan saya Andika Wisnuaji dengan NIM 19031031791, dilanjut dengan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Alvan Rizky Alfandi dengan NIM 190103177. Dan saya yang terakhir dari semua anggota ini, perkenalkan nama saya Septian Budi Fitrianto dengan NIM 19010319. Pada kesempatan ini kami ada tugas wawancara dengan seorang pengusahawan yang beliau masih muda dengan usahanya yaitu desain project, dan juga dia mempunyai usaha yang lain ya tentang kafe. Perkenalkan langsung dengan Mas Inten ini. Nama saya Mariono, sering dipanggil dengan Maru. Nama Maru sendiri, panggilan saya waktu saya magang di Jepang. Maru itu artinya bulat, semangat, tekad yang bulat, seperti itu. Biasanya dipanggil namanya Maru-chan gitu. Mas Maru ya. Makanya dari itu usaha saya namanya Maru Project. Maru Project. Kalau boleh tahu nih Mas, Iya. ya, masih mengambil keputusan untuk terjun di dunia project designer itu dengan semangat apa Mas? Maksudnya untuk ada gambaran apa ke depan? Atau memang minat sendiri atau gimana? Mungkin berawal dari dulu saya magang ya, karena memang untuk bidang IT maupun kamera, video memang di negara Jepang memang maju, dan kebetulan harganya relatif lebih murah terjangkau daripada di Indonesia. Nah, berawal dari situ, dari hobi, karena banyak tempat di Jepang yang ketika kita ekspor memang luar biasa terkenal dengan kebersihannya. Mungkin berawal dari hobi motret, terus eman, istilahnya eman ketika tidak dilanjutkan di Indonesia. Seperti itu. Setelah saya pulang dari Jepang, saya mengajar dulu 2 tahun di LPK Kokoro Jogja sebagai staf pengajar, sekarang jadi staf general manager karena saya sekarang mengabdi di desa Canden di kantor kelurahan sebagai staf IT, seperti itu. Dan tapi itu pekerjaan yang harian saya lakukan. Saya ada side project yaitu desain grafis dan fotografi. Mas, untuk Ya. basicnya, maksudnya mungkin ada pengamanan atau sekolahnya bidang komputer atau gimana Oh, seperti itu. dulunya? Memang ketika magang itu kan hanya 3 tahun. Untuk mau progres ke jenjang engineering itu memang harus mengambil D3 atau S1 teknik. Awalnya saya berniat mengambil teknik informatika karena mungkin relatif panjang waktunya, 3 tahun. Saya mencoba ke BLK Surakarta. Di BLK Surakarta ternyata ada istilahnya apa? Pelatihan berbasis kompetensi waktu itu untuk desain grafis, dan alhamdulillah dari ratusan orang saya termasuk 12 orang tersebut. Saya pulang dari Jepang itu umur 26 tahun. Seperti itu. Itu terus saya belajar dari situ, mungkin dari teman-teman ya, karena basic saya suka ngulik sesuatu ketika Rasa ingin tahunya tinggi gitu. seneng ngulik. Nah, ketika kebetulan juga dulu waktu SMA saya tergabung dari teman-teman apa ya yang suka graffiti, gambar tembok waktu itu kan. Tapi vandal kan ya. Sekarang juga bagus. Jadi Berarti sempat nakal gitu Mas. nakalan remaja. Kalau kenal mungkin roda kota, scrap kayak gitu. Gambarnya kan di mana-mana banyak di Purwosari dan sebagainya. Kan itu mungkin kenakalan remaja ya, tapi kesininya karena dari temen juga istilahnya apa ya, apapun itu kalau kita sunggui akan menjadi jalan rezeki. Yang penting komitmen niat dari awal.
modal seneng gitu, modalnya seneng ya. Untuk waktu-waktu ini apakah sudah membeli karyawan atau mengerjakan dengan sendiri semuanya Pak? Kebetulan untuk Maru Project karyawannya istri saya. Malah bukan karyawan, saya karyawannya. Maksud saya bosnya. Iya. Seperti itu. Jadi dalam artian seperti ini kan memang berawal dari usaha rumahan. Untuk karyawan saya tidak ada istilahnya karyawan, tapi partner kerja. Karena saya menyamaratakan antara saya dengan kru saya. Kalau bilang saya kru gitu, kru itu anggota. Jadi di sini memang ownernya memang saya, tetapi yang lain itu saya anggap sebagai partner kerja, bukan karyawan. Jadi kalau sebelum karyawan mungkin ada gap ya nanti ya. Ada atasan ke bawah. Berarti untuk partner mungkin ada berapa mas? Partner kami untuk kebetulan untuk fotografi ada 2 orang. Biasanya ada yang memegang video sinematik 1, backup fotografi 1, terus kemudian saya juga terjun sendiri, nanti di editing saya juga. Terus untuk dekor ada 1 orang. Kira-kira usaha ini udah berjalan berapa lama mas? Kalau Maru Project itu dari tahun 2018. On progress dalam artian memang karena side job ya. Waktu saya di Jogja memang mengajar, di sela-sela mengajar saya desainer freelance dan sering ikut lomba desain logo di macam-macam kan ada website itu. Seperti itu. Juga saya membantu branding LPK Kokoro itu sebagai content creator di media sosial. Jadi bantu promosi marketing gitu, merangkap sebagai pengajar. Kalau itu mas, Ya, dari awal cara memasarkan produknya ini memasarkan produk. Kebetulan untuk jasa ya. Kalau jasa saya banyak dari rekomendasi. Jadi memang servis itu kalau saya yang utama. Servis pelayanan itu yang utama. Karena saya sebenarnya begini, memanfaatkan circle pertemanan saya. Tidak mungkin kan percetakan itu kan cabangnya banyak. Namanya cetak kan ya. Mungkin ada di editing, layout dan sebagainya. Saya memaksimalkan di lingkaran circle pertemanan saya. Terus setelah itu saya berusaha memaksimalkan di media sosial, karena kan orang sekarang kan mau mencari apa-apa misalkan di marketplace Facebook, apalagi kalau bidang saya kan memang bidang fotografi, otomatis di Instagram seperti itu. Bahkan saya ada 3 Instagram. Jadi Maru Project Company itu mothernya, ibunya itu ada Maru Project Custom. Custom itu bahan dari kayu, misalkan ada saya dulu custom flash disk itu untuk handaran istilahnya untuk file untuk cenderamata yang nikah itu loh. Oh iya. Terus untuk kepuasan pelanggan tuh gimana mas? Maksudnya yang pernah memakai jasanya jenengan itu kalau dia puas itu gimana mas? pelanggannya biar tetap ke Biar- mas. iya, Biar balik melih ngoten Oh, iki. iya. Pertama sebelum misalkan ada sesi pemotretan untuk wedding ya, saya biasanya bertemu dengan klien dulu membicarakan tentang konsep. Paling enggak sudah kenalan dulu sebelum hari H pelaksanaan. Jadi kenalan dulu, membaca karakternya seperti apa. Kira-kira nih Mas, Iya. itu keuntungannya yang Anda dapat itu berapa Mas? Persentasenya atau Ya, hari, bulan per hari, per bulan per atau bulan, presentasi oh ya, per bulan. kalau per hari wedding kan belum tentu. Tentu ya. Jadi per job itu gimana? Misalnya Iya, per per job. bisa sampai 200% ya dari dan rata-rata perhitungan saya minimal itu 100% dari operasional minimal. Nah, karena misalkan cetak MLT katakanlah 15.000, saya bisa buat 25 sampai 30 per bulan. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengajian itu saya gratiskan. Misalkan Mas tolong buatkan MMT untuk pengajian, itu saya gratiskan. Terus untuk ini masih kan udah bertahun-tahun Ya. di dunia desainer dan project ini. Ada nggak suka duka selama menjalankan usaha ini?
sukanya pasti kalau dapat job. Ya, kita madian. Ya, jadi suka dukanya memang apalagi di situasi pandemi ya. Waktu beberapa tahun yang 2 tahun. 2 tahun Ya, yang lalu, 2 tahun. kebetulan ada yang sudah booking ternyata cancel seperti itu karena saya tidak pakai DP. Untuk jenengan kenapa bisa kok tiba-tiba dari ini kok dari cetak ini terus ke kopi itu awalnya bagaimana ya? Saya merespon keadaan. Kebetulan karena basic saya kan sebenarnya di branding. Kekuatan saya di branding. Ketika apapun usaha, kalau sudah brandingnya kuat sendiri, itu kan insya Allah jalan. Makanya kalau dari kopi itu berawal dari teman saya yang ngajakin kopi ini digiling orang digunting, namanya seperti itu. Ya, gitu. Karena saya ketika ada pintu yang bisa saya masuki, itu adalah bagi membuka pintu yang lain. Misalnya saya masuk di dalam kopi, oh ternyata ini bisa dibisniskan, dalam tanda kutip bisa diuangkan. Ya, dari saya yang terakhir, Mas. Ada pesan apa Motivasi lah, motivasi buat mahasiswa. khususnya untuk remaja. Dan mungkin mohon maaf ini Mas, Yeah. masih memulai usaha dengan usia yang segitu, mungkin ada nanti sebagai loncatan buat anak-anak muda biar bisa memulai lebih dini, jadi sehingga kesempatan sukses itu lebih di usia dini. Nah, sebenarnya begini ya, ketika kita mempunyai cita-cita itu justru mengurung diri kita, jadi kayak apa istilahnya, imajinasi kita akan terkukung di situ, jadi bebas saja. Kalau saya berprinsip dari awal usaha itu adalah ada namanya 3C. Namanya pertama community, komunikasi, dan community. Community saya berasa basicnya ketika kita punya usaha, minimal kalau mau scale up usaha yang lebih besar harus punya community dulu. Misalkan dari teman-teman ada komunitas, setelah ada komunikasi baru ada community. Community itu yang kita jual apa? Jadi berawal dari community, komunikasi, dan community. Mungkin itu aja Mas. Nah, Terima kasih atas wawasan ilmu yang disampaikan ini tadi. Semoga ya, terkhususnya menjadi sebuah keberkahan buat panjenengan Mas. Ya. Semoga juga dengan adanya ini sharing ilmu yang jenengan kasih ini, semoga menjadi memperlancar rezeki jenengan, karena jenengan juga sudah memberikan pemahaman yang tentunya tentang desainer dan juga kafe-kafe yang kita belum tahu. Ya mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nuhun wal kula turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ngopi bersamaku, duduk berhadapan, berbincang tentang masa depan. Aku dan kamu di pelaminan, memandang wajahmu yang bak rembulan di tengah malam. Seperti kopi ini, dibuat dengan penuh ketekunan, ketelitian di setiap racikan. Sedikit pahit, namun itulah kopi. Tanpa campuran apapun, kopi ini memiliki segudang manfaat bila kau tahu. Namun, jangan berlebihan tentunya. Semua hal yang berlebihan itu tak baik, kecuali cintaku dan cintamu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.